Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Desi Aulia Latifah dengan NIM 20210309 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di STAI Al-Falah Cicalengka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Hijrah dengan materi yang berjudul Perencanaan Peserta Didik. Perencanaan peserta didik. Perencanaan atau planning adalah memikirkan ke depan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Perencanaan sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan hasil dari perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud rumusan tertulis. Dengan kata lain, jika rencana yang terumus secara tertulis tersebut belum ada, maka aktivitas perencanaan tersebut belum selesai atau belum berhasil. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan dengan kelulusan peserta didik. Memiliki beberapa ruang lingkup yang mencakup yang pertama, perkiraan atau juga disebut forecasting. Ini adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yakni yang pertama dimensi kelampauan atau bisa disebut dengan pengalaman-pengalaman masa lampau penanganan peserta didik. Kesuksesan penanganan peserta didik selalu diingatkan dan diulang kembali, sementara kegagalan penanganan peserta didik pada masa lampau hendaknya selalu diingat dan dijadikan pelajaran. Yang kedua yaitu dimensi kekinian. Dimensi ini berkaitan erat dengan faktor kondisional dan situasional peserta didik di masa sekarang ini. Semua keterangan, informasi, data mengenai peserta didik haruslah dikumpulkan agar dapat ditetapkan kegiatannya. Dan konsekuensi dari kegiatan tersebut menyangkut pada biayanya, tenaganya, dan sarana prasarananya. Yang ketiga yaitu dimensi keakanan. Dimensi keakanan berkenaan dengan antisipasi ke depan peserta didik. Hal-hal yang diidealkan dari peserta didik di masa depan haruslah dapat dijangkau seberapapun jangkauannya. Pemikiran peserta didik dalam perkiraan ini tidak saja untuk hal-hal yang sekarang saja, melainkan yang tak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan peserta didik di masa depan. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hanya sekedar dapat dituju dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk-bentuk target. Oleh karena itu, tujuan lazimnya bersifat umum dan abstrak, tidak jelas apakah kriteria tercapai atau tidak. Sedangkan target dirumuskan secara jelas, dapat diukur pencapaiannya. Tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut kepentingannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada juga rumusan tujuan final atau akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan dalam mencapai target atau tujuan. Satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan, bisa juga beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Kegiatan-kegiatan demikian harus diidentifikasi karena tidak ada tujuan atau target yang dapat dicapai tanpa kegiatan. Pada kebijakan ini, kegiatan dapat dipergunakan untuk mencapai target diidentifikasi sebanyak mungkin karena semakin banyak akan semakin representatif dalam rangka mencapai target. Kemudian ruang lingkup yang keempat yaitu penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakan. Karena tidak semua kegiatan akan dapat dilaksanakan. Penyusunan program berarti seleksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam kebijakan. Kelima yaitu prosedur. Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini yaitu pembuatan skala prioritas, pengurutan, dan menyusun langkah-langkah. Prosedur harus dilakukan
agar tenaga kependidikan mengetahui mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang harus dikerjakan nantinya. Yang keenam, penjadwalan atau schedule, yaitu kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutan prioritasnya dan langkah-langkahnya agar jelas pelaksanaannya dan di mana dilaksanakannya. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu pembiayaan. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Yang pertama, mengalokasikan biaya, yaitu perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, yaitu menentukan sumber biaya. Sumber biaya perlu disebutkan secara jelas agar mudah menggalinya. Ada sumber-sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber biaya yang termasuk sekunder. Kemudian, ada langkah-langkah perencanaan peserta didik yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Analisis ini yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi merencanakan jumlah peserta didik, menyusun program kegiatan kesiswaan, yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, dan sarana prasarana yang ada. Yang kedua yaitu perencanaan rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, perencanaan seleksi peserta didik. Kemudian yang keempat, perencanaan orientasi peserta didik. Yang kelima, perencanaan penempatan peserta didik. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Dan yang terakhir, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa di dalam manajemen peserta didik terdapat perencanaan yang disebut juga perencanaan peserta didik. Hal ini sangat penting dilakukan karena untuk kedepannya dalam menghadapi masalah kita sudah mempunyai persiapan yang matang, sehingga ketika ada masalah kita dapat mengatasinya dengan cepat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.